warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan online juga mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Jadi semua ya para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melaksanakan sebuah proses pembelajaran yang sifatnya adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu dengan simulasi. Hari ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan diri dosen, ya, PDD, dan unjuk kerja kegiatan bulan ini, ya. Jadi terkait dengan melaksanakan proses sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Ya, saya kemudian Dr. Aris Yuswana sebagai pengampu atau dosen dari mata kuliah MSDM. Ya. Bobot SKS-nya per semester itu ada 3 SKS. Ya. Jadi kita ini ada yang semester 1 dan semester 2 kan. Di mana harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, ya, sub pengajaran berkaitan dengan uraian jabatan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyusun uraian jabatan sesuai dengan metode yang dipilih untuk setiap jabatan dan diterima oleh pihak perusahaan. Terkait dengan siapa? Terkait dengan delivery, ya, delivery-nya atau memberikan keterangan berkaitan dengan materi kuliah ini, ya, sebagai sebuah proses pengembangan materi. Pendekatan yang saya gunakan adalah student centered learning. Nah, semua berbasis kepada Anda semua sebagai mahasiswa. Dengan metode case based method atau studi kasus. Ya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan sebelumnya, uraian jabatan menjadi sesuatu. Kalau diceritakan saja, diterangkan saja, nggak ketemu dia, nggak ngerti. Saya udah menelusuri ini. Dan model seperti ini adalah model yang paling tepat supaya teman-teman para mahasiswa semua keluar dari ruangan saya bisa membuat uraian jabatan. Materi fokus pada menyusun uraian jabatan yang disusun berdasarkan roadmap ilmuwan yang saya punya. Karena kebetulan memang saya orang SDM, ya. Saya berkecimpung di SDM itu dari saya pertama kali kerja dari tahun 90, ya 91, itu saya orang SDM. Capaian mata kuliah, ya, RKS rencana pembelajaran, ya. Nah, jadi ini MSDM dilaksanakan dalam 16 minggu, ya, dari prosesnya. Kita akan masuk ke materinya, ya. Di sini ada beberapa, mungkin Anda bisa lihat di layar. 1 pengantar, 4 uraian jabatan bagi organisasi dan karyawan, fondasi dan persiapan analisis jabatan, unsur-unsur uraian jabatan, tahapan dalam menyusun uraian jabatan, proses pengumpulan data lapangan, ya, pengolahan dan tabulasi data, menyusun uraian jabatan, kesalahan dalam menyusun uraian jabatan. Nah, ini bukti ada. Apa itu uraian jabatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa? Apa? Informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab. Maka tadi makanya di situ di awal nomor 1, ya, nama jabatan, tugas dan tanggung jawabnya, dan tugas dan tanggung jawab biasanya diperhatikan itu kenapa jabatan ini harus ada. Kalau nggak harus ada kan harus ada kan, ya. Jadi kenapa dia harus ada? Nah, gitu ya. Kenapa jabatan ini harus ada? Ya. Kondisi pekerjaan, ya, tadi tugas dan tanggung jawab. Kondisi pekerjaan. Kalau kondisi pekerjaan itu bisa ada 2 kemungkinan, ya, 2 kemungkinannya.
tapi tempat yang berbeda. Satu, tidak bahaya, dua bahaya. Ya, kedua, adanya di luar atau di dalam, atau maksudnya di dalam kantor atau di luar kantor. Nah itu kondisi. Nah hubungan pekerjaan, dia berhubungan dengan siapa? Melapor kepada siapa? Siapa temannya? Siapa koordinator? Siapa yang mengkoordinasi? Ya, bagaimana caranya dia melaksanakan pekerjaan? Bagaimana caranya dia melaporkan pekerjaan? Kepada siapa dia berkoordinasi atas pekerjaan tersebut dan kepada siapa pekerjaan itu dipertanggungjawabkan. Bisa gitu di mulai jabatan. Dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan itu dalam organisasi. Jadi bisa saja dia lebih spesifik. Ya, pekerjaan-pekerjaan itu spesifik. Apabila pekerjaan itu tidak dituliskan, maka semua pengetahuan tentang pekerjaan tersebut hanya menempel kepada si pemegang jabatan, benar nggak? Nah itu bahaya. Kalau tidak tercatat di dalam sebuah bentuk uraian pekerjaan, maka apabila orang yang keluar, pekerjaan bisa tidak jalan. Iya, job desk. Ya, itu ada yang namanya job spec. Jadi ada job desk, ada job spec. Ya. Apa itu job spec atau spesifikasi pekerjaan? Hah? Spesifikasi pekerjaan tahu nggak? Spesifikasi itu syarat, ya, syarat orang yang akan memangku jabatan itu harus dipenuhi. Nah, hanya juga dengan spesifikasi pekerjaan, kalau seseorang minta kepada Anda untuk dicarikan tenaga barista, nanti dia tanya, speknya seperti apa? Barista iya, tapi speknya seperti apa? Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi, dalam rangka Anda meminta pekerjaan, itu harus jelas. Nah, nanti juga pada waktu Anda melakukan wawancara kepada pemegang jabatan, juga harus jelas, ya, menanyakannya. Dan juga kalau menurut Anda, untuk spek jabatan Anda ini, syaratnya apa aja yang paling? Nah, satu, certified barista, kalau itu barista misalnya seorang barista, dia harus certified barista dari BNSP misalnya, dipersyaratkan. Harus memiliki pengalaman kerja sebagai barista 3 tahun sekurangnya, gitu, misalnya, ya. Nah itu jadi harus ditanyakan. Kalau memang kenapa kalau nggak 3 tahun, belum pengalaman, belum bisa Pak? Karena barista itu bukannya sekedar dia secara teknis, tapi cita rasa yang terkandung dalam kopi itu dia harus bisa tahu. Dia juga bisa hafal dengan aromanya. Karena pas pada waktu dia masuk pada grinder itu, dia pasti keluarkan, ketemu dengan air itu dia udah tahu oh ini kopi jenis apa. Kemudian apa manfaatnya sebenarnya? Nah banyak manfaatnya. Nah kenapa ini dikatakan strategis? Ya, kalau kita bicara tentang MSDM, pasti bisa kita bicara itu dari mulai perekrutan, menerima orang, ya. Kalau sebelumnya ada perencanaan, ya. Kemudian ada perekrutannya. Setelah perekrutan itu pasti ada yang namanya pelatihannya, ya. Pasti ada yang namanya apa lagi? Performance management itu apa? Manajemen kinerja. Jadi ada evaluasi kinerja, ada penggajiannya, compensation and benefit, itu ada karirnya. Ternyata uraian pekerjaan itu memegang hal yang sangat fundamental, mendasar dia. Jadi kenapa saya berikan ini juga bukan semata-mata ini ya, dan dicarikan gitu loh. Tapi memang ini jantung. Karena dari kemarin kita bicara tentang implementasi, tentang sistematika MSDM, dan kemudian penyelenggaraan strategis uraian jabatan. Apa yang disebut dengan strategis? Posisi kunci, ya bisa terlihat dari mana saja dia. Nanti materi disampaikan. Apa saja yang menjadi konteksnya strategis uraian jabatan? Penyelarasan strategi organisasi yang pertama, ya. Jadi
posisi dalam organisasi berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan strategis perusahaan. Setiap tugas dan tanggung jawab harus dikaitkan dengan hal yang mendukung visi misi perusahaan. Kemudian efisiensi dan efektivitas operasional, ya, mencegah duplikasi tugas atau kekosongan tanggung jawab atau job overlaps or gaps, ya, overlaps atau gaps, ya, ada jarak atau jadi bertumpang tindih gitu. Dengan ya, mendefinisikan batasan-batasan yang secara eksplisit. Nah, di situ peran job desk, even pekerjaannya sama, ya, sama jabatannya, salesman, marketing gitu sama, tapi dia punya garis demarkasi yang clear. Dan kalau nggak ada rotasi juga bisa jadi masalah juga. Dan ini akan meningkatkan efisien dan mengurangi kebingungan dalam alur kerja. Ya, nah tadi makanya kalau misalnya nggak punya di perusahaan nggak ada, Anda kebetulan nggak ada gitu ya, nah Anda kerja gimana? Dan yang paling celakanya tadi karena kaitan dengan job desk itu adalah kerja, kemudian struktur organisasi yang jelas, ya, menjadi komponen kunci dalam mendefinisikan badan organisasi atau administrasi acak, dan hubungan pelaporan ini mempelajari hierarki dan memfasilitasi komunikasi yang efektif di seluruh perusahaan. Yang kemudian aspek strategisnya kepastian hukum dan kepatuhan clear, jadi orang tuh nggak ada lagi yang berdebatkan atau jadi ada perselisihan, ya, perselisihan, ada gesekan berkaitan dengan itu. Ya, jadi sebagai dokumen bukti yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terkait dengan pelaksanaan undang-undang tenaga kerjaan, terutama dalam hal penetapan jam kerja, tanggung jawab keselamatan dan non diskriminasi. Jadi job desk itu juga bisa tentang masalah beban kerja. Nah, beban kerja itu berkaitan dengan implementasi hukum di kita. Dunia manajemen sumber daya manusia itu ada risiko. Ada risiko. Risiko manajemen SDM itu ya, ada risiko. Tetapi terkenal dengan risiko yang tersembunyi. Risiko tersembunyi. Nah, risiko tersembunyi itu kalau ibarat jantung korner itu silent killer. Dia pembunuh yang nggak tahu, tersadar tiba-tiba. Ya, jadi manajemen SDM itu harus juga mengatur tentang risiko SDM-nya. Jadi kenapa? Orang akan lebih cenderung memperhatikan kerugian keuangan dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan SDM. Ya, nah dianggapnya kalau keuangan tuh langsung terasa gitu, mau bisa ditutup nih. Tapi kalau kelakuan SDM-nya tuh kayaknya kadang-kadang nggak diperhatikan. Makanya disebut dia sebagai silent killer. Nah, ya, tadi sudah dibagikan ya. Ya, nah saya mau saya tambahin sedikit. Teman-teman semua, seseorang itu bisa menulis job desk itu dia harus tahu dulu apa yang pertama. Nah ini kan sebagai pengantar buat dia apa ya? Sebenarnya apa dulu yang tahu? Pekerjaannya Pak? Bukan. Kebutuhannya. Bukan. Apa itu? Masalah. Bukan. Apa itu? Masalah yang harus diselesaikan. Yang harus diketahui dulu, ini tuh orang bekerja di dalam perusahaan apa? Oh iya betul. Ya betul. Kalau tadi ceritanya kan harus tahu dulu. Tadi kan dikasih pilihan 3 itu kan Anda pilih itu kan ya? Ya kan? Tapi kan harus tahu nih. Karena kenapa? Kenapa begitu? Kenapa harus tahu gitu? Bisnis prosesnya berbeda Pak. Nggak bisa Yes. Kalau Bisnis proses berbeda, struktur organisasi berbeda, definisi job desk-nya akan berbeda. berbeda. Beda ya? Iya. Jelas tuh. Kapan job desk-nya dirubah? Kapan job desk itu harus direview? Kapan? Ketika apa terjadi? Balik lagi ke tadi. Ketika struktur organisasi berubah, yang disebabkan oleh bisnisnya berubah. Pasti berubah, gak akan didiemin. Ya kan? Bisnisnya berubah gak mungkin, jadi didiemin itu gak mungkin. Wah, enggak. Izin Pak, saya mau pindah ke belakang. Silakan. kan
Gitu ya. Nah, jadi pemicunya itu sebenarnya adalah bisnis proses. Gitu ya. Jadi kalau bisnis prosesnya nggak tahu, aduh bikin apa? Pak, sama kok Pak. Barista di kopi kenangan sama di kopi di Starbucks, ya boleh dicek aja. Sama nggak? Satu Starbucks, satu kopi kenangan mantan, nah gitu kan? Ya, sama nggak? Sama kopinya, tapi apakah bisnis prosesnya sama? Tidak tentu gitu. Dan di sini makanya kenapa kemampuan telusur ini, seorang yang menuliskan job desk itu, dia akan menelusuri itu. Karena salah satu persyaratan dia memahami bisnis proses. Ini kalian udah berapa tahun ya kerja? Nah, yang baru-baru deh yang itu total. Saya Pak kerja dari 2017. 10 tahun katanya. Ada lah. Yang barusan pindah kerja? Ada ya? Kalau ada, ini ada orang mau pindah kerja. Waktu dia mau ketemu sama orang yang manggil dia, apa yang kita perlu diketahui bekal dari rumah? Latar belakang perusahaan pasti latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan. Berarti itu kan dia harus tahu dong bisnis prosesnya. Iya. Ya kalau nggak tahu gimana? Anda mau ngelamar sih? Iya Pak. Ada tahu ini bersama? Nggak tahu Pak. Keluar aja mendingan. Kita bisa mulai. Masih ada pertanyaan dulu nggak nih? Boleh saya? Ya silakan Bu. Silvana Pak. Iya Bu Silvana. Terkait Pak dengan tadi Bapak sampaikan mengenai job description itu ya perlu divalidasi. Nah, kalau dalam organisasi yang berkembang sangat cepat seperti startup dan juga banyak yang sudah saat ini Pak, itu apakah job description itu reviewnya itu perlu dilakukan secara bertahap Pak? Maksudnya berkala, maksudnya secara mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu Pak perlu dilakukan. Dan bagaimana jika ada seorang karyawan itu melakukan kegiatan di luar job description dikarenakan hal-hal yang sifatnya operasional yang perlu lakukan, ternyata perlu lakukan ini Pak, tapi di luar job description-nya gitu Pak. Itu kira-kira apakah diperkenankan Pak? Masih. Jadi ada dua nih pertanyaan Bu Silvana. Ya. Apakah uraian jabatan atau job description itu perlu direview? Kalau direview berkalanya bagaimana gitu ya? Berapa kali gitu ya? Itu ya. Betul. Yang kedua, berkaitan dengan job desk itu, apakah seseorang itu bisa melakukan pekerjaan yang di luar pekerjaan? Iya. Gitu ya? Karena keperluan operasional. Betul ya? Betul Nah, sekali. yang pertama saya jawab. Review job desk atau uraian pekerjaan itu harus dilakukan secara berkalanya berkali Pak atas kesepakatan. Karena kadang-kadang bisa dilakukan setahun sekali, ujuk-ujuk kayak minum obat untuk organisasinya. Itu beneran, saya mengalami. Saya mengalami tadi yang saya ceritakan pengalaman saya. Fase kedua. Nah, setelah di delivery materinya saya sampaikan, ya sampailah kita pada simulasi. Karena kenapa? Bikin juga kalau cerita seperti ini kan ada gambaran. Ada gambar. Makanya kenapa dalam praktek uji kompetensi ini yang dilakukan. Ini yang Anda melakukan ini nanti dipakai. Coba Anda coba berdua ini, satu jadi wawancara, satu jadi dia yang diwawancarain. Coba lakukan wawancara. Bagaimana cara Anda menggali, ya? Bagaimana cara Anda menggali pekerjaannya? Nah, tadi gadis Anda lima kayaknya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ayo sekarang kita mulai. Bisa menjelaskan yang bagaimana itu bertanggung jawab dalam mengelola operasional. Berdasarkan pengalaman saya sebagai outlet manager sebelumnya di perusahaan sebelumnya, yang saya lakukan itu adalah Memang sekarang di negara terus ada pengalaman, kemudian saya mencoba bisa masuk di perusahaan itu. Yang perlu saya lakukan adalah saya mengelola seluruh kegiatan operasional outlet dari mulai pembukaan toko, kemudian pelayanan pelanggan hingga penutupan toko agar berjalan sesuai SOP. Kemudian saya juga memastikan menyusun laporan penjualan, operasional, kemudian penggunaan bahan baku,
kemudian disampaikan kepada area manajer atau owner sebagai dasar pengambilan keputusan. Saya bisa memeriksa kualitas produk, kemudian saya juga memastikan kebersihan area kerja, bagaimana kondisi peralatan, kemudian ketersediaan stok dan bahan baku, serta proses operasional dengan standar SOP. Lalu juga saya melayani pelanggan baik dari sisi secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti misalkan ada keluhan dari pelanggan, kemudian saya memberikan solusi atas keluhan tersebut agar memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Kemudian saya juga memastikan kualitas produknya, kebersihan, kenyamanan bekerja, jangan didorong, jangan didorong. Baiknya nanti kan gitu kira-kira ya. Paling cuma nanti kalau kita Nah, sekarang berarti kita akan masuk ke apa? Presentasi. Siapa yang mau presentasi? Di masing-masing presentasi. Karena kan dinilai. Iya. Artinya kita mengelola konten creator itu mengelola jadwal posting atau upload kontennya. Yang kedua, menyusun perencanaan hidup kontennya. Yang ketiga, jangkauan konten pada media berupa insight-nya biasanya. Misal berapa viewernya, berapa feedback-nya gitu kan, berapa yang dihasilkannya pada konten yang ditampilkan. Terus dan dalam hal ini mungkin kami tiga tim analis, ada Ibu Yuli, ada Bapak Fatur, dan juga saya sendiri Silvanasya. Dalam hal ini kami akan melakukan resume terkait dengan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Mbak Fitri sebagai content manager. Terkait yang pertama adalah mengenai operasional outlet. Nah, ini adalah suatu hal yang memang Mbak Fitri lakukan dan sangat menunjang sekali terhadap kemajuan dari aktivitas ini, di mana dari sini kami menanyakan bagaimana aktivitas yang sudah dilakukan oleh Mbak Fitri sejak outlet itu dibuka sampai tutup. Di sini ternyata beliau menyampaikan 1 jam sebelum outlet itu dibuka sudah hadir. Kemudian beliau pun juga melakukan briefing, beliau itu mengecek kesiapan karyawan, kemudian juga mengecek stok bahan baku, kemudian mengantisipasi atau mengecek kebersihan dari outlet gitu, kemudian kesiapan dari mesin kopi gitu. Kemudian juga tadi Mbak Fitri juga menyampaikan bahwasanya Mbak Fitri secara full time mengawasi pelayanan pelanggan, kemudian juga selalu memberikan waktu. Jadi feedbacknya dari saya buat semuanya. Yang pertama itu harus jelas. Kalau misalnya tadi ngambil manajer, berarti selalu ada kata-kata tadi itu benar-benar memastikan. Apa aja memastikan. Tadi kan memastikan ini terlaksana dengan baik gitu. Nah ini berarti timbul kalau pelaksanaan baik itu nanti kalau misalnya ini produknya apa? Orang. Ditanya tadi lapor ke siapa? Hierarki organisasi. Area manager. Ya, berarti di situ udah ditaruh tuh. Kalau yang ke depan gitu ya, posisi dia dalam jabatan itu harus digambar, pakai gambar. Nah ini kan kalau ini sederhana ya, udah 5 ya. Tapi kalau misalnya nanti kita ambil ke depan mau bikin job desk, ada yang disebut dengan nama identitas jabatan. Nama jabatannya apa? Dia melapor kemana? Di dalam struktur posisi seperti apa? Gambar struktur. Dia di depan kalau misalnya tadi jawab pertanyaan. Kalau ini kan hanya 5. Jadi yang esensi adalah kenapa jawabnya ada di jawab ya. Memastikan itulah itu. Nah jadi dalam konteksnya kalau misalnya dia menggunakan tadi kalau di jabatan tadi konten kreator ini juga harus juga dia kalau hasil kerjaan itu lapor kemana. Nah di kedepannya dia ada di dalam struktur organisasi itu dicantumkan dalam job itu. Dicantumkan di sana ini juga ya. Nah kemudian berkaitan dengan spesifikasi harus mulai dari pendidikan. Jadi bagus mensyaratkan ada sertifikasi karena caranya seperti itu. Apalagi kalau pekerjaan itu sifatnya memang full skill ya. Kalau
Kalau kopi itu memang udah nggak bisa cerita di luar dari cuma berpengetahuan dari kopi. Saya berpengetahuan tentang kopi gitu, tapi saya nggak punya kompetensi di dalam diri. Saya tahu gitu, pengetahuan tentang kopi, gitu kan. Walaupun tidak rajin minum kopinya gitu kan. Tetapi kalau konteksnya sudah mensyaratkan, berarti ini spesifik. Apalagi tadi disyaratkan adalah safety, food safety, ya kan? Itu yang pertama tuh. Food safety harus punya itu. Dia yang lainnya boleh, tapi kalau pada waktu dia harus punya. Karena apa? Tuntutan terkait dengan makanan, maka keamanan itu yang jadi semua. Jadi kalau dipersyaratkan safety itu menurut saya anggap komprehensif. Nah, dalam konteks ini tadi disebutkan kayak misalnya tutup buku, ya, itu ada prosedurnya, ya kan? Nah, bagaimana tadi mungkin ini kalau sih ada nih, tapi tadi terlewat disebutin berkaitan dengan pada saat jam sibuk, itu untuk kelanjutan. Tadi kan seperti contohnya posisi gitu ya, jadi dipastikan bahwa rujukannya itu semua dari SOP yang memang ada. Ya, kalau ini udah punya, karena tadi nih antara konten kreator sama itu kan jomplang nih, sebenarnya ini jabatannya dia ya, yang staff biasa gitu kan staff ya. Nah ini manajer gitu, jauh nih. Nah jadi kalau kita bicara manajer ya udah banyak naik syaratnya gitu loh, banyak berikatnya gitu loh. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya anda nanti buat manajer, dipastikan segala sesuatu tentang itu tuh jelas. Nah ada nih. Tadi disebutin sama saya, berhubungan dengan siapa? Nah, berhubungan dengan siapa, itu dibagi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kudu digambar. Jadi dibagi dua, dipakai matrik gitu ya. Internal dengan siapa saja, eksternal dan seterusnya. Nah, boleh lagi ditambahkan gini. Ini yang sekarang sedang tren. Ya, tren. Apa itu KPI? Apa KPI? Indicator. Jadi pencapaian kinerjanya boleh masukin. Nah, semakin dimasukin, maka semakin ada kejelasan berkaitan dengan kerja apa dan penilaian kinerja itu bisa kelihatan. Nah, kalau sampai kalau nggak ada, juga saya gimana caranya? Itu dia salah itu orang. Ya, udah capek kerja tapi nggak jadi batas penilaian nggak ada, maka perlu dimasukkan indikator penilaian. Walaupun ada terbagi dua, ya. Bagi dua, ada yang kontribusinya kepada pekerjaannya berdasarkan job base-nya. Nah, tadi yang saya musik itu, yang disuruh-suruh atas. Ya, bagaimana? Udah dapat gambarannya? Nah, kita balik lagi ke silakan Bu, tangan semuanya kita ini. Nah, kalau saya ambil supaya dapat ini, ya. Tadi itu, ya, kita mengumpulkan data lapangannya. Nah itu terproses dulu ya, diverifikasi lagi gitu. Apa setelah itu kewajibannya? Menuangkan itu semua tadi itu tinggal dikumplokin aja itu sebenarnya dapat informasi langsung ke dalam job desk. Pengayaan tadi titik B itu kan jadi hal-hal yang bisa dikembangkan. Dan banyak lah ya, Anda sebagai orang yang dalam sedang bekerja hari ini harus ada kontribusi lah untuk pasti terkait dengan apa yang bisa Anda kontribusikan gitu. Oke, tadi skor tadi, ini skornya. Nah, kekeliruannya, tadi kan kita udah bahas, terlalu umum gitu kan, nggak ada spesifikasinya, tidak sesuai dengan mereka pekerjaannya, tidak sesuai dengan nah, tadi harus ada validasi, segala macam gitu ya. Ya, nah tidak diperbarui, tadi sudah banyak lebar seksi tentang hal tidak diperbarui, nggak boleh gitu ya. Tadi ditanya sama si harus dilipat, nah ini masuk dalam kategori kata laku dan pembuatan budaya kota. Referensi ini saya punya buku beberapa yang saya pakai referensinya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Karena materi ini sudah selesai. Ya, pertanyaan. Jadi, bagi bentuk kata, tujuan pendidikan itu untuk memperkaya kecerdasan, kemauan serta memperhalus perasaan. Jadi feeling soul. Itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat buat Anda dan jadi abadi untuk saya.